Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas soal jaga. Soal TKD, tes kompetensi dasar untuk materi wawasan kebangsaan khusus mengenai untuk yang masuk IPDN. Oke, di sini ada soal. Yang pertama, berikut ini adalah sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi. Kecuali A. Pinjaman daerah, B. Dana perimbangan, C. Hasil pajak daerah, D. Pendapatan asli daerah atau PAD, atau E. Semua jawaban salah. Kecuali ya. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber-sumber penerimaan daerah itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD. Ini adalah poin yang D. Yang kedua, dana perimbangan. Dana perimbangan kita lihat di sini ada di poin yang B. Yang ketiga, pinjaman daerah ada di poin A. Dan keempat, lain-lain mengenai penerimaan yang sah. Jadi, menurut asas desentralisasi yang merupakan sumber penerimaan daerah itu adalah yang C, ya. Jawabannya yang C, disilang yang C. Hasil pajak daerah. Oke. Soal nomor 2. Suatu kondisi di mana seseorang memiliki status kewarganegaraan yang sah secara hukum di 2 negara atau lebih. Yang terjadi karena setiap negara memiliki syarat dan kriteria yang berbeda-beda dalam menetapkan kewarganegaraan. Disebut apa? Nih, kewarganegaraannya, status kewarganegaraan di 2 negara atau lebih. A. Ius sanguinis, B. Ius soli, C. Bipatrit, D. Pacta sunt servanda, atau E. Egality. Yang ditanya adalah status kewarganegaraan yang sah secara hukum di 2 negara. 2 itu artinya apa di dalam hukum? Kita jelasin satu-satu dari yang A. A. Ius sanguinis. Ius sanguinis adalah kepemilikan kewarganegaraan itu berdasarkan keturunan, kayak yang berlaku di Indonesia. Jadi kalau ada anak lahir, ayah dan ibunya orang Indonesia, anak tersebut misalnya lahirnya di Amerika Serikat, berarti anak tersebut memiliki kewarganegaraan Indonesia karena ayah ibunya adalah orang keturunan Indonesia asli. Itu sanguinis, berdasarkan tempat lahir. Sedangkan yang B, ius soli. Ius soli merupakan status kewarganegaraan yang sah yang didapat berdasarkan tempat lahir. Ya, kalau sanguinis tadi keturunan, soli adalah tempat lahir. Contohnya yang di Amerika Serikat. Misalnya, tadi saya kasih contoh, orang Indonesia, bapak ibunya orang Indonesia, lahir di Amerika Serikat. Menurut hukum Indonesia, dia punya kewarganegaraan Indonesia, tapi menurut Amerika Serikat, dia juga punya kewarganegaraan Amerika Serikat, karena Amerika Serikat adalah berdasarkan tempat lahir. Yang C, bipatrit. Bipatrit artinya status kewarganegaraan yang sah secara hukum, tapi dia punya dua, ya, dui kewarganegaraan. B di depan itu artinya dua, ya. B. Bilateral, hubungan 2 negara. Bipatrit, 2 kewarganegaraan. Lawannya adalah apatrit. A di depan itu adalah tidak punya. Apatrit berarti tidak punya kewarganegaraan. Contoh lagi, animisme, tidak punya kepercayaan. Animisme, dinamisme. Kalau dinamisme percaya terhadap roh nenek moyang. Oke, kejauhan bahasnya. Kalau yang D, pacta sunt servanda. Ini merupakan bahasa Latin yang artinya perjanjian harus ditepati. Merupakan azas dalam hukum perdata dan hukum internasional. Perjanjian harus ditepati, fakta. Atau yang E. Yang E juga sama azas,
Equality itu artinya pihak yang saling melakukan hubungan harus punya derajat atau kedudukan yang sama. Ya, equality dan fakta survei panda adalah pembahasan dalam hukum internasional. Sedangkan untuk status kewarganegaraan itu ada ius soli, sanguinis, dan bipatrit. Yang ditanya adalah dua kewarganegaraan, berarti kita jawabannya yang C, bipatrit. Oke. 3. Apabila didasarkan pada ajaran trias politika yang dikenal dengan teori pemisahan kekuasaan, maka penetapan APBN menurut Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kewenangan dari siapa? A. Presiden dalam kekuasaan MA, Mahkamah Agung. B. DPR dalam kekuasaan Presiden. C. Presiden dalam kekuasaan DPR. Atau D. DPR dalam kekuasaan Presiden. Atau E. DPR dalam kekuasaan MA. Buat APBN itu adalah fungsi anggarannya DPR, tapi dia bersama Presiden. Jadi kalau jawabannya MA itu udah pasti salah. Oke, kita bahas yang B, C, dan D. Sebelumnya yang dibahas adalah trias politika, pemisahan kekuasaan. Ingat, trias politika itu adalah teori pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Terdiri dari 3 macam. Yang pertama eksekutif, itu adalah presiden. Yang kedua legislatif, adalah DPR, dan DPD, DPR ditambah DPD adalah anggota MPR. Yang ketiga hukumnya yudikatif. Yudikatif ada 3, MA, MK, dan KE. Sedangkan untuk APBN itu adalah hubungan eksekutif dan legislatif. Nah, anggaran itu tentang keuangan. Keuangan ada di pasal 23. 23 ayat 1, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun. Oke. Ayat 2, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara RUU APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR. Ya. Dengan memperhatikan pertimbangan DPD. APBN kan. Jadi, dari sini udah ketahuan bahwa dia yang nanya kewenangan kan, berarti presiden dalam kekuasaan DPR. Oke. Nih, apabila DPR tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan belanja negara yang diusulkan oleh presiden, yang ngusulin presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan belanja negara tahun lalu. Berarti ini presiden dulu, presiden dalam kekuasaan DPR, berarti yang C. Bukan yang B atau yang D, karena B sama D sama aja ya. Oke. 4. Kapas putih pada logo Kementerian Dalam Negeri berarti A. Keberanian, B. Kejayaan, C. Kesucian, D. Keadilan, atau E. Kebahagiaan. Kapas putih itu yang ini nih. Mana? Nih, ya. Putih, tapi meskipun dia kapas, tapi warnanya putih. Kalau putih di Indonesia, putih itu artinya suci. Berarti jawabannya yang C, kesucian. Terus soal nomor 5. Kemakmuran atau kesuburan pada logo Kementerian Dalam Negeri digambarkan dengan A. Pita kuning emas, B. Kapas putih, C. Dasar logo biru yang ini, D. Akar gantungan beringin, atau E. Daun padi. Kemakmuran itu digambarkan dengan warna emas. Berarti jawaban yang benar adalah yang A. Pita kuning emas. Oke, yang mana yang ini? Yang ada tulisannya Kementerian Dalam Negeri. Nomor 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2006 menyebutkan tentang A. Pedoman pelaksanaan bagian anggaran, pembiayaan, dan perhitungan di lingkungan Departemen Dalam Negeri.
B. Jenis dan bentuk produk hukum daerah. C. Batas daerah Kabupaten Sumeneb dengan Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. D. Batas daerah Kabupaten Pasuruan dengan Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kota Batu, Mojokerto, dan Sidoarjo. Atau E. Batas Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. 15 tahun 2006 ya, itu adalah tentang jenis. Nomor 7. Pada awal mula berdirinya, Kementerian Dalam Negeri itu bernama apa? A. Departemen Van Binnenlandsbestuur. B. Naimubu. C. Departemen Binnenlands atau D. Van Binnenlandsbestuur Departemen. E. Departemen Van Binnenland. Kementerian. Kementerian itu departemen depannya. Oke, pada awal mulanya ya. Pada masa Hindia Belanda, diawali pada zaman Hindia Belanda sampai dengan tahun 1942, Kementerian Dalam Negeri itu disebut Departemen Van Binnenlandbestuur yang bidang tugasnya meliputi jabatan kepolisian, transmigrasi, dan juga agraria. Sedangkan pada masa Jepang, tahun 42 sampai 45, Departemen Van Binnenlandbestuur oleh pemerintah Jepang diubah menjadi Badan Urusan Internal atau Naimubu. Ini Jepang. Yang tugasnya meliputi juga urusan agama, sosial, kesehatan, pendidikan, pengajaran, dan juga kebudayaan. Sedangkan setelah Indonesia merdeka 45, Naimubu dipecah menjadi 4 macam. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, Kemensos, Kementerian Sosial. Yang ketiga, Kementerian Kesehatan. Dan yang keempat, Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Sumbernya dari sini. Jadi dari pilihan jawaban yang benar adalah yang A. Ya. Kalau Naimubu Jepang. 8. Kementerian Dalam Negeri yang dibentuk pada saat Kabinet Presidensial. Yang pertama, negara Indonesia pada tahun A 45, B 48, C 46, D 49, E 47. Pada Kabinet Presidensial yang pertama. Kita pertama pakai presidensial kapan sih? Waktu kita merdeka. Jadi, dari jawabannya yang benar adalah yang A 45. Oke? 9. Lambang kapas dan daun pada logo Kementerian Dalam Negeri itu jumlahnya berapa? A8, B17, C45, D27, atau E26. Lambang ya, nggak mungkin 27 atau 26. Kalau lambang itu biasanya ngegambarin hari kemerdekaan. Jadi antara 8, 17, dan 45. Kita hitung nih, ini logonya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 jumlahnya. Berarti jawabannya yang B. Oke? Ini nunjukin hari kemerdekaan Indonesia. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2011 berisi tentang pedoman pelaksanaan tugas kehumasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. B. Standar operasional prosedur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. C. Pedoman pembangunan dan pengembangan sistem informasi hukum Departemen Dalam Negeri. D. Pedoman penyusunan program legislasi daerah. Atau E. Pedoman penerimaan calon praja IPDN nomor 13 tahun 2011. Itu mengenai pedoman pelaksanaan tugas kehumasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Berarti jawabannya yang A. 11. Berikut ini adalah bagian dari pemerintahan daerah, kecuali pemerintahan yang ada di daerah. A. Gubernur, termasuk ya, kepala pemerintahan daerah provinsi. B. Bupati. C. Wali kota, kan kepala daerah kan, ini kabupaten, ini adalah kota. D. Menteri di daerah nggak? E. Perangkat daerah termasuk DPR, DPRD kalau di daerah. Jadi, yang bukan
yang bukan dari bagian dari pemerintahan daerah adalah yang D, menteri. Karena menteri merupakan bagian dari pemerintahan pusat. Oke, 12. Eksistensi Kementerian Dalam Negeri memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Republik Indonesia, yang memiliki fungsi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah. B. Membina dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi negara. C. Pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung dan kebijakan di bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah. C. Melaksanakan pengawasan fungsional. Atau E. Semua jawaban benar. Eksistensi Kementerian Dalam Negeri. Kalau yang A, melaksanakan urusan pemerintah di bidang urusan ke dalam negeri, ya, terutama Otoda. B. Membina dan meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi negara, ya. C. Pengembangan terapan serta pendidikan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang urusan dalam negeri dan Otoda, iya. Melaksanakan pengawasan fungsional juga iya. Jadi jawabannya adalah yang E. Semua jawaban benar. 13. Kementerian Dalam Negeri itu mempunyai tugas apa? A. Mengurusi segala urusan dalam negeri. B. Mengambil alih tugas presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri. C. Membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri. Tidak ada jawaban yang benar atau jawaban A dan B yang benar. Kalian pernah dengar nggak kalau misalnya presiden pernah bilang, kalau kementerian itu tidak punya visi misi sendiri. Kementerian itu fungsinya adalah murni untuk membantu presiden. Jadi, kalau dari pernyataan tersebut yang benar itu adalah yang C. Membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri. Yang A salah karena semua. Yang B salah karena mengambil tugas presiden. Enggak ya. Jadi jawabannya C. Sudah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.